tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pakulu udwin mongkoti saben-saben anggota yang tiku iku ngucap apa kulu udwin bima lan perkara. Saudara kang lumaku apa ma minggu sanging kulu udwin to saudara kang terjadi apa ma minggu sanging kulu udwin. Jadi setiap anggota tubuh kita akan melaporkan apa yang pernah kita lakukan. Mulai alat kelamin yang pernah zina, mulai perut yang menampung makanan haram, mulai hati yang penggaweane druwengki gedeng wong Islam. Ati gedeng kiai, gedeng santri, gedeng wong Islam, iku kuwabe bentuk visa. Wis kuwabe akan melaporkan apa yang pernah diperbuat. Jinapa fakulu udwin yantiku bima saudara minggu. Walau nasa ulato masna ala ini. Pinter tenang kan ya. Ini boleh kebul ya kena atam. Ini surat Yasin dong. Jadi bang kurang jus. Itu nak normal kurang tahun. Urung mati itu kira-kira. Nah mati ya mati. Santai orang sangat dari hataman. Anu takdir. Walau nasa ulamun ngersakno kita. La Thomas naik ini bakal menghapus kita ala ayun ini mengatasi meripat kufar. La ahmaina. Tegese mari ngomuto kita. La ahmaina. Jadi ini mutakno ingsun. Ing ayun. Tomsan kelawan ngapus meripate atau kelawan ngusap. Maksudnya ngapus pemandangannya. Jadi kemana pangeran itu aku mangkel be wong kafir zaman ning dunya. Mau ke Arab yo sapi cek nomor ning dunya. Tapi Allah duwe adat semua itu diwales ning akhir. Pasta baku mongko podo berdesakan sapa kufar ibtadaru. Tegese podo berdesakan sapa kufar asirota ing dalan menuju dalan atau riko tegese dalan dari bina halibu dalan kabeh ka adatihim kaya dene adate kufar. Ana mongko hale kaya apa fakih fayub sirura hale kaya apa iso ningali sapa kufar kina idin nalikane khinait tomasna ala yunihim ketika matanya sudah sahab. Layub siru nategese ora iso ningali sapa kufar. Walau nasa ulamun ngersano ingsun nama sahna yektine rubah ingsun ing kufar, tak rubah kirodatan hale dadi rupa kethek. Wa kona zira lan misale dadi celeng. Au hijarotan to dadi watu. Mergo wong tak gawe aku urip ning bumi ku ora gelem ngakoni aku. Iku mestine ku pantese dadi napa? Kethek utawa celeng utawa benda mati kaya watu. Normale ngono umpama aku kersa. Tapi sange rahmati Allah ya ora digawe ngono, dikai kesempatan tobat, dikai kesempatan berpikir secara benar. Asal urung malam yuhur asal urung napa mati. Ala maka nanti ini ngatasi panggonan domisiline para kufar. Wa fi qiraatin maka nanti maksudnya sebagian nganggo redaksi jamak, sebagian redaksi mufrad. Utai lafat makana ku jamu makana dan jamak lafat makana di mana makana tegese kan kemana tempat. Fi mana jilihim tegese ing dalam panggonane kufar. Pamas tato umum ora kuasa sapa kufar mudian ing lumaku ing berjalan walarjiun lan ora iso gali sapa kufar. Elam yak diru tegese ora kuasa sapa kufar ala dene ing atase budalan wala majilan ora ing atase teko. Tetes ngeten nggih kula warai cara berpikir Quran itu begini ya. Quran itu termasuk mengandung ilmu mantek. Ilmu mantek itu ilmu logika. Logika itu nganggo natijah, orang nganggo alat. Probalen malih logika itu nganggo natijah, kesimpulan orang nganggo nopo alat. Jadi misalnya gini, akibat utama dari buta itu apa? Akibat utama dari buta itu, misalnya nabrak pagar, nopo? Karena dia buta maka kecemplung kali atau nabrak pagar atau kesandung. Karena apa? Buta. Kenapa kok buta? Nabrak pagar karena buta tidak melihat. Nah saya kira wong waras, pripate yo kena delok, ana pagar ditabrak. Mesti orang bilang bangunnya picek tapi ono pagar kok ditabrak. Nah, sekarang logikanya gini, orang tenan kenapa jadi wong alim. Orang nggak melihat tembok kemudian ditabrak, itu namanya apa? Buta kan? Saya ulang lagi, orang tidak melihat tembok kemudian ditabrak, namanya apa? Buta. Kenapa kamu katakan buta? Tembok itu begitu jelas bagi yang tahu. Saya ulang lagi, tembok itu fisik yang jelas bagi yang kok ditabrak. Picek-picek ya, barang karuan ketok kok ditabrak. Nah sekarang kebenaran Islam itu barang sing az-zahir. Sekarang Allah itu zat sing lam yalid wa lam yulad. Itu kan sangat jelas. Allah adalah zat sing zahir begitu jelas. Mosok ono makhluk ora ono khaliq. Nah, ketika seseorang tidak tahu barang jelas jenenge apa?
buta. Sehingga Allah istilahkan wong kafir ya sumum bukmun umyun. Karena tadi yang tidak melihat tembok dikatakan buta karena tidak melihat barang sing nyata. Tembok ini kan nyata wujud maksudnya. Sama Allah itu nyata apa enggak? Nyata. Nah sing ora melihat Allah juga buta karena sama-sama tidak melihat. Paham ya? Ya seterusnya begitu. Nah sama. Sing darani sapi itu makhluk yang enggak bisa memahami. Sing darani kuda adalah makhluk yang enggak bisa memahami. Ketika manusia tidak memahami Allah, ulaika kal an'ami balhum adall. Karena ciri khas hewan tidak memahami. Kalau manusia tidak memahami Tuhannya, berarti sama dengan hewan. Ya gitu. Lah itu jenenge apa natijah. Jadi Quran itu tidak ngitung alat, tapi ngitung apa natijah. Karena sama-sama tersimpulkan tidak memahami. Apa tidak memahami. Jelas ya? Ya sudah begitu, itu jenis walau nasa'u itu caranya ngitung ulumul Quran. Nah nanti pada level fikih kegoblokan itu ngukurnya al-aham fal-aham. Al-aham fal-aham misalnya gini ya. Rugen itu seneng ngopi berokok. Saking asiknya ngopi dengan rokok, anaknya lagi andan-andan. Apa nak cara bahasa Indonesia baru latihan apa? Berdiri. Terus dia saking asiknya rokokan, anaknya lagi berdiri di baro, enak-enak nyedot rokok terus guling, nanti betul. Tambah elek maksudnya itu. Terus orang ngomong Rugen itu goblok apa pinter? Tidak jawab. Kalau usaha sopan ngomong. Orang kan ngomong goblok. Yaitu demi rokok yang makruh saja membiarkan anak jatuh. Sama. Agama juga gitu, demi nafsu yang sesaat sampai kamu membuang atau menerlantarkan kebenaran. Maka yang dikatakan orang dia akal itu apa? Meninggalkan al-aham fal-aham. Jadi misalnya harusnya kan fokus kontrol anak sing baru andan, tapi dijak enak-enakan rokok akhirnya jatuh. Sama harusnya kita itu fokus fafirru ilallah, tapi enak-enakan ning dunya, ngerti-ngerti mati. Lah pas mati wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur. Nek mati rokok ngerti-ngerti anak guling. Mati kok. Itu tak tunggu di mbahmu enggak apa ya tadi rokok. Lah podo bareng kowe mati. Gusti kula teng pundi sing akhirat. Saiki mlebu rokok. Lho Gusti kula di rencana tobat kok menten rokok. Sekliwat apa? Sekliwat kadung tiba. Makanya ulumul Quran itu sebetulnya gampang karena Allah itu memahamkan kita itu dengan perangkat yang kita miliki, yaitu al-hawasul khamsu apa indra apa 5. Karena Allah dengan cara itu memahamkan kita. Kayak tadi semua maknawi itu ada padanan jusmani. Saya ulang lagi ya, semua maknawi itu ada padanan jusmani. Itu keahliannya Imam Ghazali dalam Ihya itu seperti itu. Jika Imam Ghazali itu barang yang susah menurut analisis ulama itu bagi dia gampang saja. Misalnya gini, sama tak beda jawab ben pinter. Kalau ada orang cerita tentang aib kamu, bahwa kamu itu tukang drengki, tukang hasut, provokator, kamu tersinggung nggak? Ada orang menyebutkan aib pada diri kamu. Normalnya orang kan tersinggung. Kata Imam Ghazali, Anda bisa nggak tersinggung dengan cara berpikir begini. Lau akhbaro karo julun bi anna tahta jubbatika hayatan au akroban sing taguka. Terus atas kuruhu amla. Kalau ada orang memberi kabar kamu bahwa di bawah jubah kamu atau di bawah baju kamu ada ular yang berbisa atau kalajengking yang menggigit yang berbisa. Ada orang ngasih kabar itu, kamu terima kasih apa marah? Terima kasih karena dimengertikan sesuatu yang bahaya pada diri kamu. Nah harusnya ketika ada orang cerita bahwa kamu itu tukang hasut, tukang mengkafirkan orang, tukang provokator, itu kan penyakit yang membahayakan kamu di akhirat. Harusnya dikasih tahu itu senang. Karena hal yang sama kalau fisik, yaitu kalajengking dan ular, kamu senang kalau dikasih tahu. Kenapa kamu ketika dikasih sesuatu yang bahaya bagi akhirat kamu malah tersinggung? Jadi Imam Ghazali cara ngobati. Paham sih kalau maksud? Jadi kalau ingin maknani jusmani dengan maknawi itu bisa dilihat. Jelas ya?
Nanti kan orang berpikir gitu kan, alhamdulillah sing ngandani aku hasut, aku drengki sehingga bisa membenahi itu sebagaimana ada yang ngandani kita bahwa kita di bawah kita ada kala jengking. Paham ya? Jadi itu. Nah itu kelebihannya Imam Ghazali karena Allah itu bikin semua alam maknawi itu suruh bayangkan yang jus. Nah, misalnya Allah bayangno widadari ini swarga itu bayangno pesek elek kriting apa ayo kan. Ayo. Terus kepingin wong lanang sitok tak kan. Karena ya dengan cara itu roh iso paham itu. Dong ya. Dong. Paham sofa langsung mulai dan bakas dijajari langsung mulai jadi. Ya sudah seperti itu cara makanya Nabi itu saking pinternya. Kalau ngandani wong kafir Mekah itu, wong kafir Mekah aku goblok-goblok mungkin jahiliyah itu dikai logika sing jismani. Masyhur kan saat berkali-kali cerita dan ini akan saya ceritakan terus sampai mati. Ketika orang kafir itu kan nyembah banyak Tuhan, alasannya banyak urusan harus banyak Tuhan. Kemudian Rasulullah ngajak satu Tuhan. Itu pertama orang kafir ya protes, aja alal alihata ilaha wahida inna adalah sayun ujab. Masa Tuhan satu, urusan banyak, kok Tuhan satu tidak cukup. Tuhan harus banyak dong, kan urusan banyak. Tuhan BPKB, Tuhan kredit macet, Tuhan macam-macam lah. Untuk ngurusi macam-macam itu. Kalau Tuhan satu kan tidak cukup, kasus kita kan banyak. Nah, kue banyak sekali, malah orang mau banyak sekali. Bojo ngamuk, kreditor ngamuk, tempat kerja PHK, konco ora percaya, ruwet. Sebelah ire bos suruh gue nasib nganti ngono. Kudu diruwat ya, cara wong Jogja apa? Cemplung nos karo gitu. Tapi cinta senang, nah ini keterusan mati kriminal lah. Nah, terus Nabi itu bikin analogi. Analoginya begini, ketika orang kafir Mekah berkeyakinan gitu, Nabi pidato terbuka. Kalian suka enggak punya majikan banyak, yang perintahnya beda-beda, seliranya beda-beda, lalu semuanya ingin kamu layani. Saya ulang lagi, kalian suka enggak punya majikan banyak, yang perintahnya beda-beda, seliranya beda-beda. Wah ya enggak mau, majikan satu aja. Kalau majikan banyak, perintahnya beda-beda, kita pusing. Akhirnya Tuhan kamu adalah majikan kamu. Dia yang bikin bumi, bikin langit, bikin semua. Kalau Tuhan banyak, perintahnya beda-beda. Kamu capek. Ya sudah, mat Tuhannya satu aja, biar gak ribet. Ya. Akhirnya mereka ngakui sebaiknya Tuhan itu satu. Kalau Tuhan banyak, berarti sama dengan punya majikan banyak. Dan itu ribet. Disebut dorobawahu masalar rojulan fi syuroka'u mutasyakisuna wa rojulan salamal lirojul hal yastawiyani. Masalah alhamdulillah Allah bikin satu perumpamaan satu orang yang punya majikan banyak dengan satu orang sing salamal lirojul hanya punya satu majikan. Apa kamu milih mana? Kata orang-orang kafir milih yang punya satu majikan. Terus Nabi ngendikan fawahu sayyidukum wa razikukum wa khaliqukum. Allah itu Tuhan kamu, majikan kamu, pencipta kamu. Maka satu saja supaya kamu ngitmai enak. Itu namanya apa? Sesuatu yang maknawi dianalogikan dengan suatu keseharian dan itu memudahkan apa? Paham ya? Terus makanya pertanyaan saya tadi, setiap lafaz Quran itu kita harus mikir dulu ini mutakalim apa mukhatab apa muqtadal hal. Ya nanti kelihatan sendiri. Ya rasa takut cara nih piye ya alim ya dhewe. Karena alim ya kulaan wae gampang kan. Kulo terus nanya. Waman nu'ammirhu nunakkisu fil khalq. Waman utai sapa wonge iku nu'ammir, iku maringi umur lebih ingsun. Ngeke umur sing di atas rata-rata. Bu engman diitolati ajali sebab memperpanjang ajaliman. Mesti nunakkisu mongko bakal balen ingsun engman. Fi qiraatin bitasdid. Kira kita tasdid nunakkisu. Ya. Nah diwaca tasdid berarti minat tangkisi saking master tangkis, nggih karuan lho. Nakasa yunakisu tangkisan. Tapi nak wiroain nun kisu ya angkasa yungkisu ingkasan. Wis malah bingung kabeh. Apa nun lagi suwe rapati apa? Wong Yasin yo bareng-bareng di sana. Terakhir berkuliah. Tugale tahlilan lho. Nak lele-lele aja sing nirokno akeh barang. Oh, sallallahu Abdullah sallallahu alaihi wasallam makhluk kok tiga semenang kabeh. Barang wis cek ada ghafirun dzakirun sadar kabeh. Wi apa ge bocah? Allahumma sholli Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Napa ala sati makhluk kok tiga.
Pertama apa? Urutan. Oh, pertama apa? Oh, menang padahal kiai wis. Wah, sarok tahlilan sing bater. Oh, film nembe apa? Sing guri ngomong guri-guri. Repot. Gonggot sepuro pengeran. Enak sing haramno. Lah kenapa ora apal? Menurut saya haram. Politik itu orang sing bener. Ya sing bener ya agak tapi agak sing ra bener. Saya itu pernah digugat orang. Wong Kemenak. Jadi jika cerita dulu itu ada ormas tertentu yang kuoso. Sing diabdasi wong NU. Gimana niat duhur? Ditulis sholli fardhu dzuri arba'a raka'atin mustaqbil. Salah, niat ada di hati. Suatu saat ormas sing tukang kuoso itu kalah. Pemenangnya sing ormas sholli fardhu dzuri. Bareng tes. Apa niat sholat duhur? Niat ada di hati. Salah, yang benar sholli fardhu. Aku Papa, sebetulnya secara fikih itu gimana? Saya itu pernah jawab gini, pernah benar, sekarang kok salah. Cara fikih itu piye jadi? Baru saya kan. Aku mendingan aku mau ngalim kok coba kait-kait ormas lho. Niati wono ning ati, tapi nak dilafadzno ya ngene iku. Ya kan pancen ngono, masih cara takrib ya. Niat itu di hati, tapi wa yusannu talaffuz biniat Musa adatan lil qalbi. Niat itu ning ati tapi disunatno dilafadzno untuk membantu hati. Mengenai kabeh nabilah yang ada ya labbaika Allahumma. Tapi sebetulnya itu di hatinya Nabi niat ikhram, tapi supaya lisan membantu hati, maka dilafadzkan. Jadi liusa idal lisanu al-qalba, supaya lisanin bantu hati. Tapi syarat sahnya tetap di hati. Tapi lisan membantu. Makanya semua ulama punya riwayat talbiyahnya Nabi. Padahal talbiyah itu ya niat ikhram itu talbiyah. Tapi sebetulnya yang dilafadzkan itu bukan ikhram, yang di ikhramnya ya niat di hati. Itu yang dijawab tadi. Niat ada di mana? Kalau penguasanya sopo. Nah, coba Indonesia hukumnya ziarah kubur. Sunat. Suatu saat penguasanya ganti, bidah. Repot, napuknya kena penguasa aja repot. Sembahun. Nah, sebenarnya takono pangeran. Nah, cara Siti Nali nang debat, cocokan dengan pangeran. Gue aku bener di. Cara aku lah yang ngono, nak wani khilaf itu bayangno ketemu pangeran. Nah, jadi Siti Nali, ana awwalu man yadsu baina yaday rahmanil khusumah. Aku pertama ketemu pangeran itu tak takono, bener kula apa bener musuh kula. Mana hati-hati ditukaran Siti Nali, dene nantangin ngono. Jadi kalau aku pertama ketemu pangeran tak takono, Gusti bener kula apa Mustafa. Jadi gak tertarik Siti Nali, wis warga sik ra tertarik. Aku ini bener dia musuh kuwi. Jadi konfirmasi sih. Kosobenu hadani khosmani khtasomu fi rabbim. Semua manusia nanti berdebat. Pertama ketemu pangeran itu orang untuk haknya. Jadi sing dimiskinkan karena dibodohi wong. Pertama ketemu pangeran ini Gusti niku sing ate bangkrutno kula. Itu gimana Gusti? Tekano sing bangkrutno kowe. Terus nanti keapian dikano kowe, keelekan dikano ndekne. Mulane jogeman dolim nyoro. Mulane nek dolim wong kula seneng. Muga-muga ngirkakno hisabku. Padahal kula wis ganjaran kula kuwatah ditambah ide ini. Lah sing repot tak tinggal iki kula ra ndek keapian padha. Dijupuk apaan wis klotoan. Mulane kula niku pengen didolimi wong saleh, ben ana keapiane sing bali ning aku. Didolimi wong sing wis ra duwe keapian bar. Terus dijupuk apane wae. Ya lu peluange ya mau elekmu dikano ndekne wae. Tapi karepku kan yo ora ngono, maksudnya ana surplus ngono ndekne lagi gawe. Repot. Ya eling-eling ya. Jadi nanti pertama wong ketemu pangeran niku perdebatan mereka niku fidam satu masalah darah itu nomor satu. Masyhur itu. Jadi nanti pertama ketemu pangeran kotil itu di enteng-enteng maktul. Jadi orang yang terbunuh secara zalim nopo gandeng apa? Kotil. Hada alladzi qatalani ini Gusti sing mateni kula secara zulman. Nah, kalau gue misalnya mau seperti bangkrutnya masih buat bodoh nih bang, asli, nah asli orang iso nuntut. Tapi nanti bangkrutnya bang, ya wah ada lagi afkoron ini yang bikin saya
Oke. Sebelum coba kira bojo. Kayak di bojo aja ngetak dojo tuh dia menuntut sih. Masuk hadi ya Allah allati afqaratni masuk. Wah ya repot nah. Mulane nak sing kemudian nak sing mikir anakmu buling terus tuku sepeda motor, ketularan mobil bangkrut terus kayak piye? Ora usah ngono sepuro wae wis wal yafu wal yas fa huwa la tuhibuna yaghfira wa cara kula wis ngoten wis dizalimi wong padha Islamis di sepuro mawon ribet napa ribet ribet kula lan rencanane ngono ribet terus sepuro wae tapi ning akhirat ae kok cocokan ngarepe pangeran terus masyhur itu kan Ahmad bin Hambal itu kan pernah dizalimi sebanyak itu beliau pas pada kapundhut isyadu annaman dolamani fi afin illa man ahdasa fil islami bid'ah. Saksikan semua yang mendolimi saya saat peristiwa pembuian dibui itu semuanya saya halalkan kecuali orang yang mengadakan bid'ah dalam Islam. Tapi maknanya bid'ah ya bias nggak debat meneh. Tapi terus ketika ditanya kenapa engkau bilang begitu, padahal Ahmad bin Hambal kaki kanan dan kiri ditarik unta ke arah berlawanan, terus dipenjara kayak apa susah Ahmad bin Hambal. Tapi dia bilang, terus ketika ditanya, limada tuhilluhum, kenapa engkau menghalalkan semua kesalahan mereka? Balagoni, kata Ahmad bin Hambal, saya dapat riwayat dari Rasulullah, balagoni itu sampai ke saya satu riwayat, nanti ketika di mahsyar Allah bikin pengumuman, liyakum al-afun, orang yang pemaaf, liyakum sebab berdiri siapa yang tukang memaafkan umatku. Fala yakumu illa man afa. Terus kemudian yang berani berdiri adalah orang yang punya prestasi memaafkan saudaranya muslim. Terus Allah membacakan wal yafu wal yasfahu. Ayo saling memaafkan, saling musafahah. Ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum. Apa kalian tidak ingin diampuni Allah? Terus dari Imam Hambal, saya ingin termasuk orang yang berdiri ketika Allah bikin pengumuman umatku yang pemaaf silahkan berdiri. Nah itu tidak banyak yang, karena banyaknya orang kan dendam. Apalagi kubu-kubunan itu kan kebanyakan dendam. Oh itu nggak masuk itu, pasti nggak masuk itu yang masih pasti nggak masuk. Tak jamin nggak masuk. Yang masuk hanya yang melakukan wal yafu. Terus setelah itu terus Allah ngendikan ala tuhibuna ayyaghfirallahu lakum, dan kamu saling memaafkan maka Allah akan memaafkan. Ada nak nongnya kue kan keriting gendut terus sepuro, ya, sepuro. Tapi tidak muni sing rapayu harus kamu lawan. Itu pelecehan. Iku serap pengecehan, ora pengenyean tapi apa? Pelecehan. Ya jadi sumben. Tapi aku rencana kalau ngoten, kalau ketemu pangeran pertama, sing tak gugat itu wong ra alim tafsir mulang tafsir. Ora kok perkara apa, ora kok perkara mangkel, ora perkara. Itu kalamu ora oleh digo main-main sembrono. Tapi nak terima mulang primbon ta salatan ta pokoke sing pokok. Karena kalau Quran tuh mboyo ngregani. Untuk gelar doktor dan profesor ilmu dunya wae butuh sekolah, diuji profesor, ono apa munakosa, ada mosok memahami kalam. Untuk memahami kalam manusia saja orang serepot itu, Pak. Ini untuk memahami kalam waduh sembarangan. Tak protes itu. Muka-muka pangeran ya orang nyepuro, tapi enggak sesuai nyepuro ora apa-apa, tapi sementing yo wis kasil protes apa. Cinta kok jotos ora malaikat ruh ini kan jotos. Sembrono. Kowe sing ngaji 10 tahun ora buka pengajian tafsir ora tau ngaji kok. Dadi sing tak kon yo yo. Kowe sing ngaji luwe 10 tahun luwe. 14 tahun. Kowe sing ngaji 14 tahun ora buka pengajian kok ora tau ngaji. Tapi kalau hanya ngutip ayat sing mujma'alah maknanya boleh. Ya, tapi kalau pengajian umum syarat tafsir itu dibutuhkan kriteria. Dulu itu lama itu bukan omongan saya, itu dawuh Nabi man fassarul Qur'ana bi ra'yihi falyatabwa maqadahu minan nar. Orang mentafsirkan Quran dengan pendapatnya maka silakan masuk neraka. Lalu kalau orang itu tidak belajar Quran hadis, enggak belajar riwayat, mau pakai alat apa kalau enggak pendapatnya sendiri? Iya betul. Sampai orang kalau ya kita pakai riwayat karena kita hafal. Coba kalau orang nggak punya apa-apa pakai apa coba? Masih menurut saya kan? Nah, menurut saya bahasa Arabnya biroi itu, Pak. Angel temen orang kok. Tapi kita ada benci orang itu ndak, saya tetap hormat, mungkin niatnya baik, kepengen ngembang Islam nggak apa-apa niatnya.
Tapi bu ya, tahu diri. Hanya ya sudah kalau nggak ahlinya ya ngutip yang terkait saja. Misalnya sholat ya tentang sholat. Itu saja ngutip yang sudah dikutip ulama. Misalnya Fathul Wahab atau Fathul Mu'in. Tapi ikut saja, jangan apa? Jangan menafsiri. Menafsiri menurut saya agama itu bebas. Karena Allah ngendikan la ikraha fiddin, enggak ada paksaan dalam agama. Karena agama bebas. Yo goblok le dul. Wong terusane ayat ngene, la ikraha fiddin qad tabayyana rusdu minal agama itu tidak ada paksaan. Mergo barang bener mek salah itu jelas. Jadi enggak perlu kamu maksa orang satu tambah satu dua ntar wong waras semuni. Dua. Jadi maknane la ikraha itu karena barang itu wis karuan. Misalnya baju saya ini apa? Putih kan? Perlu enggak saya maksa orang lain supaya mengatakan putih? Enggak perlu, karena orang waras pasti bilang. Jadi maksudnya la ikraha itu karena begitu jelasnya kebenaran sehingga tidak butuh pemaksaan. Orang kok malah bebas itu orang bocah kok goblok. Wong terusane ayat itu qad tabayyana rusdu. Jadi untuk mengatakan bagi saya ini hitam itu butuh maksa apa butuh waras? Paham ya? Untuk mengatakan baju saya ini putih butuh maksa apa butuh waras? Maka saya tidak perlu maksa orang untuk mengatakan baju saya ini putih. Mergo qad tabayyana rusdu dal ghai. Orang kok enggak ada pemaksaan terus orang bebas beragama. Lah gunane apa ana rasul tak wong cek bebas. Terus kon mulang apa? Jadi rasul kok mikrot medun bebas. Ya orang karo rasul tak ngono iku kan iso. Lah kok entuk apa kan kok lagi to? Bebas. Carane kawin piye? Bebas. Carane kaji piye? Bebas. Cak orang karu-karu. Bingung mau ngadepi gue bareng wis roe. Lah yo nak ngaji sing gak tau wong mufasir kok apale mulai iku rafidin terus wakaf. Bare. Woyo si terus no tong isin sing apal-apal Quran e. Terusane apal yo la ikraha fiddin qad tabayyana rusdu minal ghayy. Qad tabayyana banget jelas e. Qad iku banget sesungguhnya cara bahasa Indonesia itu sak temene sungguh sangat jelas mana yang benar mana yang salah. Berhubung begitu tidak perlu pemak. Jadi kira perlu musotagam. Wah darah ini geli wah panas. Nah orang tak bacok. Lah rasa mbok paksa darah ini panas le apa ke aneh-aneh. Mosok geni darah ini anyep. Bocah kok aneh-aneh. Yo ngapal Quran sih nak dadi mufasir. Nara mufasir yo mulang primbon mau to. To ringkasan mau. Waman te sapa wong iku nu amirhu iku apa mau kemana deh boy? Maringi umur panjang ingsun wa ing man bito lati ajali kelawan napa mau kemana? Nambahi atau memperpanjang ajal iman. Uang sing tak takdir umure panjang nganti ngliwati batas normal. Iku akeh-akeh ya nunakis fil khalqi. Mongko mali ingsun ing man fil khalqi ing dalam bentuk awal kejadian utawa ing dalam sistem pertahanan tubuhe. Khalqi iki sistem penciptaan ini. Jale fayakunu mongko ana sapa wong badha kuwati sause kuwate wong wasababi lan nome wong ana iku dhaifan iku apes wa haruman lan pikun utawa lalinane. Ya umume ngono kan umume kan misale wong cilik nah itu balik kayak cah cilik. Kecil itu kono apa-apa ya lalinan, di dolanan lali tak kok jopo, dolanan asik barangnya ditinggal. Kau naik tuwek kau yang ngono, ya lalinan kau ya cah cilik. Yes. Tapi bisa dilawan itu umumnya gitu. Tapi ada resep beberapa dari Rasulullah itu tidak akan terjadi bagi para nabi, para ulama, para orang yang berbuat baik. Makanya saya tadi umumnya. Jadi Allah itu bukan kok semua orang akan mengalami itu enggak apa? Karena Allah tidak mengancam semua orang apa? Bisa saja orang yang nu'amirhu itu potensinya nunakisu fil khalq, tidak semuanya. Itu masyhur dalam ulumul Quran. Jadi kalau Allah ngendikan itu tetap Allah punya hak yaf'alu ma yasha dan punya hak yahkumu ma yurid. Jadi artinya ya yahkumu ma yasha dan bisa yahkumu ma yurid. Pokoknya sama-sama bisa. Sehingga ada kaidah kalau ilmu sosial itu seringnya itu lil ulama umumnya seperti itu. Kalau orang sangat tua banget itu biasanya seperti ini. Tapi misalnya banyak sahabat kayak Anas
Itu umurnya kila jawazal mi'ah, tapi ya tetap punya ingatan luar biasa. Guru saya Mbah Maimun itu sampai 91 ingatannya pancet, penglihatannya ya pancet ya bagus semua ingatannya. Jadi ya banyak juga. Makanya yang seperti ini itu lil ulama umumnya apa? Umumnya karena makanya Nabi pernah ngendikan siapa yang baca Quran gini-gini. Kalau waca supaya jelas bahwa yang saya katakan itu benar. Wa hadza fi ghairil anbiya wa ammahum fala ya'tarihim ad-dufu fil aqli wal badan wa in tala umruhum jiddan. Kita tahu misalnya Nabi Nuh umurnya 950 tahun lebih. Tapi terus di antara solusinya apa? Isti'adzah min ar-raddi li ardharil umur. Ta'lim li ummati. Wa yulhaqu bil anbiya al ulama al amilun. Yang mirip seperti Nabi banyak ulama yang al-amilun sing lakoni ilmu ni fala ya romun mereka tidak akan bikun wala tafun tidak akan lemah bitulil umri bahkan bal yakuna ala ahsani ma kanu alaih bahkan tambah sepuh tambah kuat kan banyak ulama tambah sepuh ingatannya tambah kuat karyanya tambah bagus paham itu jelas ya terus itu ulama umumnya umum wong Mbah Mun tuh ngarang kitab saksinya itu Jok sepuh itu sering kalau ketemu saya ngarang kitab itu langsung ngemplak, langsung beliau ngendikan ditulis sambil ngendikan. Itu semuanya ilmiah. Padahal ya sudah sebelum wafat itu beberapa kali saya ditimbali itu masih ngarang emplak. Emplak itu beliau ngendikan terus saya yang nulis, beliau juga nulis. Nanti dicocokkan. Aku ijek nom wis pikun. Tapi enak, ora pikun Gus ora iso malah benak meneh. Sembrono. Ngono iku aku sik khusnudon paling tawadhu. Asline iso tapi mule ora iso. Saking apikane kula. Ngono iku tak anggap apa? Tak kok kangkang sing ngaji ning kene tak anggap tawadhu. Asline iso cuma ibu-ibu ngaji. Asline mulang ya iso. Cuma ora bener, Mas. Iso mulangnya tapi bener ya papok kok. Ngrameni tok ya. Ya saya ulang lagi ini jelas tapi wayul haqu bil anbiya al ulama al amilun ini dalam tafsir Sawi itu sarahnya tafsir Jalalain apa sarahnya tafsir Jalalain. Cara kula nggih setuju kula bapak kula nggih ngoten bapak kula nggih termasuk sepuh badhe kabudut nggih mbah kula nganti sepuh. Mbah kula badhe kabudut dicek sering maca Quran bapak kula nggih khatamun nggih cek eling. Terakhir ngendikan terus ora usah sangisi aku husnul khotimah terus baca doa Quran terus kabudut. Ya rila. Nah, bangun mau kabudut sebelum ke Mekah ya berdoa saya doakan mati di Maharam hari Selasa itu kayak milik dino. Lagi milih di baro pangeran. Gak penting cara pangeran wis. Tapi kalau niru wali malang lama biasa wae. Orang-orang gitu itu. Betul, bapak saya wafat tuh Recep Jumadil Akhir itu ke Jogja minta saya boyong. Padahal bapak siap. Bapak sendiri yang kesini. Saya kan masih merantau di Jogja. Dipamitkan saya supaya boyong. Saya ya gak ngira terus beliau wafat. Makanya wasiat beliau itu kalau wahidan ke saya karena saya disuruh boyong. Boyong gede bapak. Tak pikir ya nggak sekarang gitu, tapi ya harus wafat. Nah, matimu kan suka ono janjian. Mati bojomu lho ora roh. Mati ra tertib iki. Sekarang catatane utang ya. Ya Allah, tapi tenang ya. Rahmat Allah tetap cukup untuk menyelamatkan Anda. Ada ilang-ilang. Wa rahmati wasiat. Wa satoke rahmati Allah tetap cukup. Tenang ya Kang, santai tetap cukup. Sambeling-belinge wong gede rahmati pengen. Kan soal dungane dikebut ya Allah. Iya, saya sering marah itu Allahumma maghfiratuka awsa'u wa rahmatuka arja indana min amalina ya Allah, rahmatmu lebih luas ketimbang amalku dan wa maghfirah engkau lebih saya harapkan dibanding amalku. Jadi gampangane pun Gusti kula pas-pasan lah, tapi rahmate jenengan mboten ngarah pas-pasan. Jadi kuwi gebut deh. Nak mandi ya, akeh mandi ini insyaallah akeh mandi ini. Kalau tidak pengen nanya kowe alasannya opo? Mending dunia wis rumput ngene iku. Kamu tolong pengiran Rahman Rahim. Wong hadis-hadis kursi aku naro kawulaku rambut putih aku nyekso isin wong wis ku. Naro kawulaku fakir aku nyekso isin wong dunia wis loro. Soale pengiran wapian tenan. Cuma ajar ya kowe. Pengiran
Makanya pengiran wis soalnya warahmati wasiat gelas ya. Fil khalqi ay khalqihi fayakun mongkono sapa wong badha kuwati sause kuwate wong wasabati lan nome wong ana iku dhaifan dadi abas waruman nanti dipikun ya tapi saya ulang lagi ya iku umumnya ya banyak orang yang tidak mengalami seperti itu apalah yakiluna ana ta ora gelem mangan sapa wong akeh anal qadira satone zat sing kuwasa ala dalika ing atase mengkon-mengkon kabeh al maklum kang den dinawuri indahum sanenge kabeh qadirun mesti zat sing kuwasa ala base ing atase nangekno saka kubur bayi minuna mengko iman sapa wong akeh fikiratin bitta wa kita manane afala tak kilo. Nah kira kita nopo? Ya, amanu amru bahwa afala ya kilun ya. Fikiratin kita tak manane apa afala tak kilo. Menang kita sebut tak iku fae ora maksudnya ora sembrono gitu. Wa ma'alam nalan orang ulang ingsun ku ing Muhammad utawa ku ing kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ora tak ulang asyira ing sihir. Nabi ora tau latihan sihir. Utawi dawuh iki radun niku nolak likoli maring pengucape wong kafir innama atabi minal Qur'an sirun. Inna masatan berkora atakang nakano sapa Muhammad fi imam al-Qur'an sing Qur'an iku sirun sir. Jadi kanjeng Nabi itu kan ngendikan Qur'an, nah Qur'an itu bernot juga enak. Lha iku mbek Mekah dituduh napa sih? Sihir itu sama sekali gak sihir. Wa ma alamna wis sihir. Wa ma yang bagilan ora layak apa sih sihir. Ayat sebelah tegese ora dadi gampang apa sihir lagu maring Nabi. Utawa ma yang bagilan ora layak sapa Nabi lagu kedue sihir sami ngono. Mesti domir ngoten niku mboten mengikat, mbok manani wa mayam bagi lan ora pantes sapa nabi lagu krana sihir utawa wa mayam bagi ora pantes sapa sihir lagu kedue nabi ini sami dua wale sami wa ad-domir fit domir famal lam ya'rif domir falaysa lahu domir. Dadi domir ning ati sing ora domir. Ora ati manis. Karena kalau bela-bela jadi Mbah Karimu gurune Mbah Mun nang mana bawa teh mengkono iku lagu gede mengkono wa bilang lan mengkono. Dadi ngenakno santrine Teben nak ngorek ra iso ya. Wadali kate mengkono-mengkono iku ya lagu gede mengkono abi mengkono. Agar ditakoki dari ad-domir. Domir ning ati yang gak duwe ati ya ra duwe karo domir. Gak hati. Abah Zubair ape bangun semua nang rujukno domir. Dadi 17. Ning di lahu. Kemilandi. Bila sing jelas atau tidak jelas? Domir. Jangan-jangan kira iso mergo anut madzhab Bakari. Apa iso asli? Mulane kula bolak-balik cerita, jadi teng kitab-kitab ageng itu ana anekdot. Jadi ada orang Syiah debat sama orang Sunni, Ali dan Abu Bakar itu hebat mana? Iku kan sama-sama ekstrim, Sunni sama apa? Syiah. Terus ana ulama itu dake itu ya beling tapi pinter, atau pinter tapi beling itu jenis dake cara Jawa. Lalu menurut jenengan siapa? Dijawab mangkanat bintuhu tahtahu. Orang yang putrinya ada di bawahnya. Pikirannya wong Syiah itu Ali, mergo putrine Nabi ada di bawah Ali. Orang antarane bojoku tahta apa? Wong Syiah kepo-kepo hure jagoku menang. Mergo man niku wong kanat kang ana sapa bintuhu putrane Nabi ku tahtahu ana ing kekuasaane man. Berarti sapa? Ali, mergo Ali duwe Fatimah. Sing ahli sunnah keplok-keplok hure menang Abu Bakar. Mergo namane man niku wong kanat kang ana. Apa bintu anak iman niku tak tahu ngisore Nabi sapa? Aisyah. Ya orang yang putrinya di bawah Nabi sapa? Aisyah. Berarti sing menang sapa? Abu Bakar. Di situ oleh mana niku orang yang putrinya Nabi di bawahnya berarti Ali. Padha keploke lho. Sing jawab semula. Sing jawab semula. Mereka mau ad-domir Rafa memang kanat bintuhu tahtahu. Ya Allah, mangkanat bintuhu tahtahu. Rujuke mbok. Nak sing pro ali man niku wong kanat kang ana sapa bintu putrane Kanjeng Nabi, putrine Kanjeng Nabi tahtahu ana ing ngisore man sapa? Ali. Nak sing sunni man niku wong kanat kang ana sapa bintu anake man, iku tahtahu ngisore Nabi sapa? Abu Bakar, Roko Aisyah. Waduh keploe terus mulai bar semua domir. So kok ngono lan Bapak jelas pokoke Nabi iku ora pantes iso sihir. Utawa sihir ora pantes gawe Kanjeng. Waduh pokoke manane Nabi iku ora tukang sihir. Angel temen ngaji beku yo angel nerangno sapa ya amit-amit tenan. Jadi cobane wong alim di murid ra paham.
Tapi kita murid paham terus ngelama ya coba. Satu orang paham cara aku selalu. Tapi kalau yakin sama apa mebe bodoh, aslinya paham yakin. Kau dimohin, terus rotun di kolim ni, mereka orang no. Wama yang bagi terus indua ya, indua ilah dikrun ni. Indua orang no utawi opo sing tiga kaji nabi. Satu kesi orang no opo Allah di perkara atakang teko sopo Muhammad di iklan mah orang no iku ilah dikrun kecuali peringatan. Itu nasihat. Enggak ada yang dibawa Nabi kecuali hanya berupa nasihat. Mana nurasiir memang Quran benar-benar nasihat. Wa Quran dan Quran mungkinun kang jelas. Mungkinun tegese kang jelas nol ahkami bareng berapa hukum wa ghairi alamnya ahkam. Liung zero. Kira gitu apa? Liung zero nomor itu kira. Kalau nu kakean maca sabah malah kadang lali kira asing gitu. Apa? Liung zero. Apa kan kena yasinan? Wa ma yang bagilah in huwa illa dzikru wa Qur'anum. Liung zero atau liung zero. Liung zero supaya ngekei peringatan apa Quran utawa ngekei peringatan sapa kanjeng Nabi biya iklan ya wa ta'ilan tak ngekei peringatan bihi iklan Quran. Berarti liung zero supaya ngekei peringatan sapa Rasulullah bihi kelawan Quran. Nak litung zero supaya ngekei peringatan sira Muhammad bihi kelawan Quran. Ya, jadi nak litung zero berarti lil khitab. Nah iya berarti mudzakkar napa? Oh, tapi domire padha-padha kanjeng Nabi. Kowe ngekeki peringatan man ing wong karena kang ana sapa man khayyan iku urip. Maksudnya urip iku iso mikir mau. Nah hase wong urip ku roh, hase wong mati gak roh. Berarti wong sing ora kebenaran hakikate mati. Nah sing ora kebenaran hakikate urip wis do pinter ngono. Ya hase wong urip iku roh, hase wong mati ora roh. Lah wong kafir ora roh kebenaran berarti mati. Makane kadang wong kafir diselano pangeran wal mauta, wong mati, tapi hasil urip roh, wong Islam roh kebenaran, berarti wong Islam urip, lah sing oleh sing gelem nampa peringatan iku sing urip, iku jenenge liung dira mangkana hayyan, manane hayyan iku urip, manane urip iku yakilu tegese iso angen-angen sapa man, mah yang perkara yuqatabu kang den kitopo sapa wong bi iklan mah. La wa hum utemang kana hayyan iku almu minur. Wahiko lan dadi nyata apa alqaulu titah adab bil adab iklan siksa alal kafirin. Mergo warum de al kafirun kal mayitin kaya dene wong mati. Mergo ora kenal pangerane. Mergo wau hase wong urip roh, are wong hase wong mati. Roh. Lah saiki nak ra roh langit bumi wae diarani mati apa meneh ra roh pangeran. Ndak sing super penting malah buyute mati. La wahum de al kafirun kal mayitin kaya dene wong mati mana nih layak kilu nanti keserai sangan-angan atau orang roh sopo al kafirun main berkoro yuk kota pun akan terkitopi sopo kafirun di klan